Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dari Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini, yang untuk pertanian berapa orang? Satu, banyak juga Mas Yan. Oke, baik. Kalau kemarin yang sudah 1 minggu, ada yang sudah dari Telomoyo, pelatihan 2 hari, saya akan singgung kembali Bapak Ibu tentang konsep pertanian. Tapi karena ini adalah pelatihan herbal, jadi pertanian di sini hanya 1/4 bagian ya, yang akan kita pelajari. Tapi tenang saja, kita akan belajar semuanya dari sektor pertanian, cuman sambil mengarah ke herbal. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita selama ini Bapak Ibu kenal dengan konsep 1005. Nah, 1005 ini adalah konsep kemandirian dasar yang saya sebut dengan konsep kemandirian dasar, di mana dalam 1000 meter menghasilkan 5 juta per bulan. Kenapa program ini saya buat? Sebenarnya program ini bukan program baru. Ini program yang saya sudah ajarkan mulai tahun 2012. Jadi program ini sudah cukup lama. Tetapi yang menjadi problem adalah banyak orang gagal menerapkannya. Banyak orang yang tidak betul-betul berhasil menerapkannya. Pernah Bapak Ibu nonton di YouTube saya yang berkata menciptakan pekerjaan penghasilan 5 juta per bulan hanya dalam waktu 60 hari? Jadi banyak orang selalu berpikir begini, Pak, saya tidak punya pekerjaan. Nah, padahal punya lahan, punya tanah. Program 1005 ini adalah program yang saya pakai untuk Bapak Ibu bisa mempunyai gaji. Kenapa sih petani tidak mau berkembang? Karena dia tidak punya gaji, tidak punya penghasilan pasti. Dalam konsep 1005 ini Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan ada beberapa prinsip. Yang pertama, kita harus punya penghasilan harian. Dari penghasilan harian inilah yang akan mengubah segalanya. Dari Bapak Ibu yang datang, dari yang pengen belajar pertanian, saya minta maaf, yang dari sawah ada enggak yang dari padi? Daerah Kerawang, bukan? Daerah mana? Ini apa? Sulawesi. Pingrang ya. Pintrang. Baik. Kalau yang dari Pangandaran, sawah juga? Sawah juga ya. Baik. Semua aspek. Baik. Bapak Ibu, kalau penghasilan harian ini kalau basicnya sawah. Contoh, kenapa kita harus merubah cara berpikir? Kalau Bapak Ibu rata-rata sawahnya berapa luas Pak? Seandainya di daerah sana ada 2.500 atau lebih? Kurang lebih segitu. Kita mau katakan fair. Dengan lahan 2.500 Bapak Ibu, jikalau kita hanya tanami padi, dengan standar nasional 1 hektar adalah 6 ton, berarti 2.500 menghasilkan berapa Bapak Ibu? 1,5 ton, betul ya? Seandainya harga gabah bagus nih di angka 7.000, berarti pendapatannya berapa? 10.500.000 kotor. Halo? Cek sound. Baik. 10.500.000 Bapak Ibu, dipotong biaya anggap aja 4 juta. Itu biaya baku tanpa sewa lahan. Jadi sisanya ada 6.500.000. Kalau ini kita bagi dengan 4 bulan, berarti 1 bulannya ketemu berapa? 1.500.000. Dengan pendapatan 1.500.000 cukup atau tidak untuk hidup? Hanya cukup untuk makan saja. Berarti kebutuhan yang lain hampir tidak tercover.
Inilah alasan Bapak Ibu kenapa petani bukan menjadi prioritas. Kenapa semua orang punya cita-cita anaknya tidak boleh jadi petani? Karena apa? Kalau cuman pendapatan ini sudah optimal nih. Segini ini sudah standarnya pendapatan petani. Dengan ini kalau punya anak 2 cukup atau tidak kira-kira? Tidak cukup. Menderita. Nah, konsep kita Bapak Ibu, kita akan mengubah konsep ini. Bertani berarti harus berubah. Loh Pak, kalau semua nanti berubah, bagaimana dengan marketnya? Nah, Bapak Ibu hari ini sedang sedang belajar di herbal. Karena itu kita akan membawa market kita adalah ke herbal. Jadi saya misal Bapak Ibu, tanahnya sama 2.500. Tetapi kita harus membuat ini menjadi intensif. Contoh, kalau tanah 1.000 meter menghasilkan 5 juta sama 2.500 cuma menghasilkan 1,5 juta. Jauh atau tidak bedanya? Jauh sekali. Yang menjadi problem adalah bagaimana di luasan yang sempit tapi menghasilkan yang besar. Sebenarnya tidak ada yang besar Bapak Ibu. Sebenarnya semua standar. Bedanya cuma di sini, penghasilan harian. Saya kasih contoh. Kita akan memasuki era baru. Kemarin siapa yang dari Lumajang? Halo Lumajang. Bisa dengar ya? Saya doakan nanti telinganya sembuh ya. Saya salut ini, sampai jual sepeda ya. Keren. Ikut pelatihan aja jual sepeda, hebat. Sudah keluarga atau belum? Ikut saya ya. Mau enggak? Ya. Orang tua sudah enggak ada? Ya sudah. Ikut ke saya ya. Keliling boleh? Besok setelah pelatihan pamit keluarga, pamit pulang dulu atau telepon aja? Apa? Enggak apa-apa ya? Oke, nanti ikut saya aja. Usia berapa Mas? 22. Saya doakan sebelum 30 tahun bisa jadi miliarder pulang kampung ya. Nomor 1 yang paling sulit adalah satu Bapak Ibu. Bagaimana betul-betul kita membangun pendapatan harian. Karena apa? Begini loh. Kemarin ini Masnya bilang, kita akan masuk di 4.0. Betul ya? 4.0 itu kondisi yang baik atau tidak baik? Loh Pak, bagi yang ngerti, yang punya modal, yang kaya, itu baik. Tetapi bagi petani desa masuk 4.0, kira-kira apa yang terjadi? Ditinggalkan tidak dunia pertanian? Pasti. Karena itu Bapak Ibu, saya punya cita-cita satu. Yang pertama, kita harus membangun satu konsep bahwa pertanian itu bisa profit dan bisa kaya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini, orang menilainya cuma dari situ. Kata-kata Tukul Arwana, pernah dengar tahu Tukul Arwana? Sewaktu dia miskin Bapak Ibu, ngomong benar itu loh tidak dipercaya. Betul atau tidak? Tapi ketika dia kaya, ngomong salah malah dipercaya. Nipu loh malah dipercaya. Betul atau betul? Nah, karena itu goal saya, Bapak Ibu harus bisa menjadi contoh dan harus jadi orang yang berhasil. Kenapa ini penting sekali? Kalau Bapak Ibu tidak berhasil, percayalah, dunia pertanian akan ditinggalkan. Yang menjadi masalah kan bagaimana cara menjadi berhasil. Bapak Ibu komitmen ya, mau jadi orang yang berhasil ya? Mau ya? Saya akan tunjukkan step by step. Ini jangan bosan yang sudah pelatihan 2 hari 1 minggu dengan saya, jangan bosan dengan kata-kata ini. Step by step, langkah demi langkah. Konsep kami di dalam pertanian adalah mulai dari apa yang ada.
dan jangan mengada-ada. Itu adalah hukum. Selalu orang berpikir, loh Pak, kalau pertaniannya kecil enggak untung. Loh memang jangan cari untung, carilah hidup. Tadi atau kemarin ya saya diskusi, Pak, saya ini tanah saya sudah enggak ada, cuma ada 1 meter kali 6 meter. Itu depan rumah. Ukurannya lebar 6 meter, rumahnya kan lebar 6 meter, berarti tipe 3 kali 6 gitu ya. Terus ada jalan, ada sisa 1 meter kali 6 meter, besar atau kecil? Seandainya Bapak Ibu terima konsep bahwa saya punya tanah Pak 1 kali 6, ya mungkin dipotong jalan lah sini 1, masa enggak ada jalannya. Tinggal 4 kali 1 gitu ya. Nah, Bapak Ibu 4 kali 1 ini untuk apa? Kalau cuma punya tanah kecil segitu, parkir motor ya Pak ya. Nah, sekarang saya tunjukkan begini. Kalau Bapak Ibu bermental pengusaha, bermental sebagai seorang leader, seorang pemimpin, bukan halangan 4 kali 1. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis itu apa Bapak Ibu? Yang umum, yang ada di dunia. Bisnis itu apa? Mendapatkan keuntungan, meningkatkan penghasilan, betul kan? Kalau seandainya investasi 1.000, syukur-syukur bisa jadi 10.000 kan gitu kan? Syukur-syukur. Nah, sekarang saya bilang, ini kan pelipat gandaan, betul atau tidak? Sehingga banyak orang selalu berpikir, saya harus usaha yang besar atau yang kecil? Yang besar atau yang kecil kira-kira? Yang besar. Kalau besar modalnya besar atau kecil? Nah, akhirnya ketika mereka berusaha selalu berpikir tentang kata modal. Betul atau tidak? Padahal saya tanya jujur, modal ini akan berhasil atau tidak? Belum tentu. Ini kata kunci, tolong dipegang. Karena itu di setiap kali saya mengajar, jikalau Bapak Ibu masih punya uang, tolong ditabung. Kenapa kok begitu? Di dalam bisnis belum tentu berhasil. Nah, supaya pasti berhasil, saya mau tanya, kalau tanam sayur 4 kali 1, kira-kira keberhasilannya tinggi atau tidak? Enak mana? Tanam 4 kali 1 atau tanam 1 hektar? Nah, ini kata kunci. Tapi program kalau kecil-kecil ini yang berhasil biasanya ibu-ibu. Serius. Karena bapak-bapak selalu berkata, untuk apa? Betul atau betul? Nah, 4 kali 1 ini Bapak Ibu, seandainya saya tanam kangkung atau bayam yang usianya anggap aja 1 bulan. Berarti kalau 4 dibagi 1 bulan ketemu berapa? 4 dibagi 30. Tidak masalah, saya hitungkan aja, tidak apa-apa, saya hitungkan. 0, berapa? Berarti kan 40 dibagi 30 kan gini toh. 0,13, 13 gini ya. Berarti berapa senti ini? 13 senti, betul ya? Nah, kalau seandainya 13 senti saya tanami kangkung isi berapa Bapak Ibu? 1 jengkal ini ketemu berapa kira-kira? Anggap aja kalau jarak 5 itu ketemu 2 Bapak Ibu. Berarti anggap aja sudah ketemu ya paling banyak itu 5 tanaman gitu aja ya. Kecil atau besar kalau segini? 1 ikat ya. Nah, 1 ikat itu anggap aja kalau cuma 1 ikat jual di tetangga 2.000 laku atau tidak? Tidak apa-apa. 2.000 dulu deh. Anggap aja uang parkir di situ, parkirnya tanaman. Setiap hari 2.000 rupiah. Betul atau tidak? Seandainya Bapak Ibu masak bisa atau tidak? Bisa juga kan? Kalau pas butuh. Saya minta maaf sekali. Modalnya berapa kalau tanam 4 meter ini? Modal bibitnya. Iya, modal bibit aja kan? Anggap aja 10.000 boleh?
Ya, anggap aja 10.000, setelah itu sudah lebih dari cukup. Saya minta maaf, yang dimaksud pecah telur Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tanam dan bisa menjual. Apa gunanya tanam 1 hektar terus tidak bisa menjual? Ada orang punya tanaman, saya punya Pak, tanah 2.500, saya tanami kangkung semua. Laku atau tidak? Tidak laku. Terus lebih parah lagi, saya tanami dan diserang hama Pak. Bangkrut lagi. Rugi atau untung? Rugi. Pilih mana, tanam 2.500 rugi atau tanam 4 meter untung? Selalu Bapak Ibu akan berkata, untuk apa? Tidak ada gunanya. Dapat uang 2.000 sehari ini ada manfaatnya atau tidak? Nah, kalau kita berpikir, alah cuma 2.000 lebih baik tidak usah, itu adalah yang harus kita rubah. Kenapa itu yang harus kita rubah? Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu komitmen jual yang 2.000, berarti pembelinya berapa? 1 kan? 1. Terus gara-gara pembeli 1, Bapak Ibu terus melakukannya, kira-kira yang lain pada tanya atau tidak? Tanya. Saya jamin 100%. Ketika Bapak Ibu sudah membuat pola ini, tetangganya pasti bilang, sungguh tetanggaku ini orang rajin, tapi sayang tidak punya tanah. Betul kan? Nah, terus yang kedua disuruh apa? Bukan disuruh jalan Pak. Tetangga kalau ada tanah kosong, ini loh tanah kosong, garap saja. Betul atau tidak? Bapak Ibu minta maaf, itu adalah marketing terbaik. Saya berandai-andai, kalau Bapak Ibu bisa menjalankan program ini, Bapak Ibu bisa sampai punya tanah, dimulai dari 0 penghasilan, maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang hebat. Percayalah. Terus yang kedua, ini apa yang kita rubah? Mindset kita. Selama ini Bapak Ibu senengannya apa? Oh, harga murah, beli saja. Betul atau tidak? Siapa yang senang kali bilang, ngapain tanam, kok cari repot? Oh, cuma 2.000, beli saja. Betul atau betul? Kalau kita beli saja, berarti mental kita sebagai konsumtif atau produktif? Konsumtif. Yang dirubah di sini Bapak Ibu hanya pola. Terus yang kedua, percayalah saya Bapak Ibu, punya tanah 1 hektar, 2 hektar, kalau tidak dikerjakan, itu sama saja bohong. Kalau punya 1 hektar, 2 hektar, tidak produktif, bohong. Kalau Bapak Ibu ngerjakan sayur nih, untuk tanaman langsung 2.000 meter sampai 1 hektar, tidak cukup kok itu uang 100 juta. Pilih mana? Modal 10.000, modal 50.000 atau modal 100 juta? 50.000 kan? Semua orang ceritanya begitu Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu. Saya dulu prinsip ini Bapak Ibu, saya terinspirasi dengan cerita tradisional. Namanya itu entek. Tahu entek enggak? Entek itu. Ada lagunya itu kan? Betul enggak? Ada orang yang sangat miskin sekali. Sampai beli benih aja tidak bisa. Betul kan? Dia beli benih enggak tahu padi, enggak tahu bayam, enggak tahu apa. Konsepnya cuma berkata karena terlalu sedikit uang yang dipakai beli. Betul ya, ceritanya loh. Ini saya tidak tahu benernya. Ini kan cuma cerita rakyat. Sampai dia cuma menyelupkan tangannya supaya benih yang ikut dari tangannya itu aja yang didapat. Betul atau tidak? Saya minta maaf. Ketika dia cuma dapat benih sedikit tadi, benih itu berharga atau tidak? Berharga. Kalau benih itu berharga, dilakukan dengan baik atau tidak? Dengan baik. Saya minta maaf. Kalau saya ketemu dengan orang-orang susah, cerita ini yang selalu saya sampaikan. Tapi di lain pihak Bapak Ibu, ada orang susah, diceritani gini, untuk apa? Itu juga tidak cukup kok. Betul atau tidak? Nah ini yang repot.
itu berarti mentalnya, minta maaf, ditakdirkan untuk susah. Mentalnya mental miskin. Saya minta tolong, pulang dari sini, buktikan seluruh teori saya. Tidak perlu jadi orang hebat, tidak perlu jadi orang besar, lakukan dari yang terkecil. Karena apa Bapak Ibu? Ketika mulai tekun, sebenarnya konsep kami pertama kan cuma 3x3. Goal saya hanya cukup untuk keluarga. Itu prinsip nomor 1. Sudahlah, kerjakan dulu sebagus mungkin sampai tanaman itu betul-betul bagus, sampai tetangga bisa iri gitu loh. Kalau tanaman banyak dirawat baik atau tidak? Ya kepinginnya dirawat dengan baik, Pak. Betul atau betul? Tapi masalahnya satu, biaya ngerawat itu besar. Benar kan? Karena biaya ngerawat besar, di konsep 1005 itu sebenarnya siapa yang kerja? Saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang kerja. Kerja di sini Bapak Ibu bukan hanya kerja, tapi kerja yang menyehatkan, kerja yang menghasilkan, kerja yang mengubah pola pikir kita dari konsumtif menjadi produktif. Jangan cuma berpikir, Pak, kalau saya cuma ngerjakan kecil tidak dapat uang. Itu kan katanya siapa? Bapak Ibu bekerja cari rezeki atau cari gaji? Cari penghasilan atau cari rezeki? Rezeki itu pemberian atau? Ingat baik-baik, rezeki itu pemberian. Jikalau rezeki itu bukan pemberian Bapak Ibu, percayalah, orang yang kerja keras dia pasti kaya. Tetapi karena rezeki pemberian, ada orang yang tidak kerja keras, dia juga kaya. Tapi yang paling penting satu, rezeki itu ada ukurannya. Kalau ukuran kita tidak bisa terima rezeki Bapak Ibu, pasti pecah. Terima uang banyak tidak ada rupanya. Terima banyak sakit penyakit, masalah dan lain sebagainya. Karena itu saya berprinsip di dalam pertanian, goal kita hanya cukup. Orang tua kita dulu Bapak Ibu, nenek moyang kita, yang nenek moyangnya petani. Siapa yang orang tuanya petani yang bisa nguliahkan Bapak Ibu sampai jadi orang berhasil hari ini? Ada enggak? Ada Pak ya. Minta maaf sekali saya tanya. Orang tuanya bisa bangun rumah enggak Pak? Kenapa kok bisa? Padahal hasil pertanian itu kadang-kadang tidak cukup loh Pak. Nah, pelihara sapi. Saya meneliti Bapak Ibu, kenapa orang desa bisa bangun rumah? Kenapa orang desa bisa nyekolahkan anak? Kenapa orang desa itu bisa mendidik anaknya walaupun hidupnya prihatin? Sehingga cita-citanya orang desa dulu yang jadi petani, kamu harus sekolah yang pintar ke kota dan jangan pulang dan jangan jadi petani. Betul atau betul? Betul. Karena yang dia lihat itu kesulitan hidup. Tetapi minta maaf, bangun rumah di desa itu mahal Bapak Ibu. Untuk bisa membangun rumah, dia bisa butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Fair. Ini penelitian saya. Dia pelihara sapi. 5 tahun pertama pelihara sapi, anaknya dia jual hanya cukup untuk pondasi. 5 tahun lagi berikutnya baru bangun tembok sama atap. 5 tahun lagi baru finishing. Di tengah-tengah itu dia nguliahkan anak. Padahal pertanian itu hanya cukup untuk dimakan. Zaman itu kebahagiaan petani itu bersyukur ketika bisa makan dan ngasih makan anak-anaknya saja. Sehingga banyak anak-anaknya petani ketika dia ke kota, itu ceritanya lebih menderita. Yang jadi tukang cuci piring lah, yang jadi sambil nguli lah, yang jadi macam-macam. Tapi yang hebat satu, mereka lo berhasil semua. Apa yang ada dalam nilai ini? Semangat juang Bapak Ibu. Dan minta maaf, itu yang hilang dari generasi kita hari ini. Seorang bapaknya petani, dia bekerja sedemikian susah untuk mencapai pertanian.
Karena itu saya singkat, tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Untuk menjadi kaya dari pertanian terlalu gampang. Asal hatinya kuat dulu, semangat juangnya kuat dulu, tekadnya kuat dulu. Jadi saya minta maaf, bukan ukuran tanah yang mempengaruhi kesuksesan Bapak Ibu. Tetapi apa namanya? Ilmu. Orang Indonesia Bapak Ibu punya satu filsafah. Kerjalah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal waktu itu belum tahu negeri Cina. Orang desa kok masa tahu negeri Cina. Ke Jakarta aja belum pernah. Artinya kejarlah ilmu sampai walaupun susah kejarlah. Karena ketika sudah dapat ilmunya, spiritnya itu dapat. Bisa dipahami di sini? Siapa yang kepengen datang dalam pelatihan ini jadi miliarder? Semua ya, alhamdulillah. Cerita miliarder itu enak Bapak Ibu. Jujur saya katakan, ketika saya mulai dari yang kecil, selalu orang itu kecewa. Kepengen jadi miliarder boleh, kapasitas harus dibangun. Bapak Ibu cuma dengar ilmu saya tanpa membangun kapasitas, nonsen jadi miliarder. Tidak mungkin. Kena masalah sedikit jatuh aja sudah teriak. Putus asa, sudah langsung bilang tidak mungkin. Padahal minta maaf, semua itu gampang. Asalkan punya semangat yang luar biasa. Saya kembali ke sini. Karena Bapak Ibu ada di herbal. Panah yang 3x3 ini, Bapak Ibu bisa harus efektifkan. Tadi Pak Willy sudah sebutkan ya. Konsep organik. Organik itu bukan masalah sertifikat organik. Organik itu bukan hanya masalah pakai kimia atau pakai organik. Tapi konsep organik itu dua, teratur dan seimbang. Ini hukum. Organik itu teratur. Kenapa organik itu teratur? Kalau dia tidak teratur Bapak Ibu, bukan organik lagi, kacau. Terus yang kedua, seimbang, balance. Kalau Bapak Ibu bertani dengan konsep organik, itu sebenarnya bukan masalah kompos, bukan masalah pupuk kandang, bukan masalah pakai manual, bukan. Tetapi sistem. Saya ulangi, organik itu sistem. Sistem yang saling menutupi, teratur seimbang, teratur seimbang. Seperti misal, kenapa saya harus mengeluarkan teori dari apa yang ada? Keluarnya dua ini muncul rasa namanya tanggung jawab. Tanggung jawab inilah Bapak Ibu kunci keberhasilan. Kalau Bapak Ibu mau menikah, umur berapa dulu sekarang syarat untuk menikah? 19 untuk perempuan ya, 20 untuk yang laki-laki. Saya minta maaf. Kenapa kok usia segitu baru boleh menikah? Karena dia disebut bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya apa? Mandiri. Jadi di sini kata kunci tanggung jawab inilah yang utama. Saya kasih contoh. Saya mulai selalu berkata tentang LRT, limbah rumah tangga. Bapak Ibu saya katakan rahasianya, ini jarang saya ceritakan ke orang. Limbah rumah tangganya Bapak Ibu itu baik atau tidak? Bapak Ibu makan itu milih atau tidak? Minimal kan ada 4 sehat. Betul atau tidak? Saya ulangi ya. Kenapa saya mulai membuat pupuk dari limbah rumah tangga? Karena limbah rumah tangganya Bapak Ibu pasti mengacu di angka 4 sehat. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin di situ. Itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Makhluk hidup itu termasuk ternak, termasuk tumbuhan. Betul atau betul? Nah, kenapa saya harus mulai dari rumah tangga? Selalu saya tanyakan biasanya di setiap pelatihan, siapa yang kepingin buat pabrik? Satu saja, yang lain tidak kepingin ya. Pabrik itu apa sih? Saya tanya, pabrik itu apa Bapak Ibu? Tempat produksi. Betul atau betul? Tempat produksi itu kan, seandainya sekarang saya bilang, saya punya limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga sebagai apanya? Bahan baku. Jadi limbah rumah tangga itu bahan baku. Bahan baku yang saya olah menghasilkan namanya produk. Produk ini ada dua yang kita hasilkan. Yang pertama namanya pupuk, yang kedua namanya pakan. Jadi kalau boleh saya katakan, buat pabrik pertama itu di mana? Di rumahnya masing-masing. Ini cara berpikir atau bagaimana kira-kira Bapak Ibu yang saya rubah? Selama ini limbah itu jadi apa? Berharga atau tidak? Tetapi ketika Bapak Ibu merubah cara berpikir, saya harus buat pabrik di rumah. Kemarin siapa yang sudah dimarahi istrinya? Siap. Dikomplain, enggak apa-apa. Bapak dimarahi. Saya dulu sudah kok, Pak. Saya sudah, gitu loh. Masalahnya kan satu, pabrik itu Bapak Ibu memanfaatkan barang yang tidak dimanfaatkan. Betul atau tidak? Contoh sekali. Pabrik-pabrik yang mengolah anggap ajalah plastik gitu ya. Itu diambil dari mana? Dari sampah kan paling banyak kan? Berarti dari mana? Berarti dari limbah juga enggak? Dari sampah tidak ini. Keluarnya pabrik plastik loh. Kenapa Bapak Ibu bilang sebut itu pabrik? Karena produksi plastik. Sekarang kalau saya bilang Bapak Ibu punya limbah enggak? Punya. Pasti atau tidak? Kenapa enggak berani bilang punya pabrik? Karena kecil, Pak. Betul atau betul? Saya minta maaf. Pohon jati itu besar atau kecil, Bapak Ibu? Bijinya besar atau kecil? Ingat baik-baik, semua yang besar mulai dari yang kecil. Pabrik plastik yang muncul itu hanya tiruan. Aslinya dulu, yang buat dulu pertama Bapak Ibu, tidak sebesar itu, percayalah. Dia pasti uji coba dulu enggak kira-kira? Ya memang uji cobanya itu 30 tahun yang lalu. Sehingga sekarang jadi besar. Ketika besar orang lain tiru. Bapak Ibu juga sama. Buatlah sendiri yang orisinal. Ini original enggak kira-kira kalau setiap rumah buat ini? Asli kan? Asli. Manfaatnya kan cuma satu. Tidak semua orang lo bisa memanfaatkan. Percayalah 100%. Ujian terbesar itu di sini Bapak Ibu, yang namanya kesabaran, ketekunan. Itu di sini. Padahal dua kata ini kuncinya orang sukses. Loh Pak, saya ini tidak sabar Pak kalau kerja begitu. Ya minta maaf, pengen tetap menderita atau kepengen jadi orang sukses. Kalau kepengen jadi orang sukses, ya tobat. Nggak enak, ya lakukan saja dengan cara bersabar dan bertekun. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma. Kenapa sih harus saya ngotot ngajar ini? Begini loh ceritanya. Habis ini anak-anaknya Bapak Ibu yang sudah SMP, SMA, kuliah, cari kerja atau tidak? Pertanyaan kedua, lapangan pekerjaan masih ada atau tidak kira-kira? Ada sedikit. Kalau dulu 1:100, kira-kira ke depan 1 banding berapa? 1:1000 bisa kan? Terus yang 900 kemana?
Memang banyak hari ini lebih baik Bapak Ibu katakan, ya sudah kamu tinggal di rumah aja saya kasih makan. Kan begitu kan? Terus Bapak Ibu mau hidup sampai kapan? Meninggal atau tidak? Anak yang tidak siap kerja ditinggali warisan berapapun habis atau tidak? Pasti atau tidak? Saya minta tolong. Pikirkan zaman itu. Yang jadi problem kan satu, tidak punya modal kan? Betul atau betul? Saya jamin Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu punya uang 1M, buat perusahaan yang namanya pertanian dan peternakan. Kalau Bapak Ibu tidak kuat di pondasi, saya ngomong di depan, bangkrut. Tidak ada bedanya punya modal besar sama modal kecil. Loh Pak, kalau saya modal besar kan enak, penghasilan saya langsung besar. Saya jelaskan. Siapa di sini yang pernah untung banyak di pertanian? Ada atau tidak? Masnya pemain kambing ya? Betul ya? Baru mau. Oh, baru mau ya. Belum pernah jual enggak? Oh, saya pikir sudah pernah jual yang darah murni gitu ya. Satu kambing 25 juta gitu ya. Percayalah, kalau cari uangnya cepat, habisnya cepat Bapak Ibu. Betul atau betul? Di sini masa enggak ada sih yang jadi petani begitu, yang sudah pernah tanam cabai dapat untung 100 juta atau 200 juta gitu, ada enggak ini? Kok rugi? Kalau rugi sudah terlalu banyak ceritanya. Gimana Pak? Pernah Pak ya? Sapi, kambing, cabai, untung berapa Pak? Sebentar, untung 100 Pak ya? Habis untung, ini minta maaf untuk cerita yang lain. Habis untung tambah untung apa rugi Pak? Kenapa kok bisa rugi? Kan sudah pengalaman untung Pak. Oh, penyakit. Bapak Ibu minta maaf. Dunia pertanian itu adalah dunia yang paling tidak bisa kita pegang. Dunia yang paling tidak bisa kita pastikan. Karena itu di seluruh materi saya selalu katakan, cari yang pasti. Ternak ayam itu mudah atau susah? Ceritanya mudah. Betul ya? Ternak kambing mudah atau susah? Mudah, ceritanya mudah. Serius. Tapi itu sudah saya pilihkan yang pasti. Yang mudah, yang paling mudah. Saya tidak berani berasumsi Bapak Ibu saya suruh tanam cabai loh, dalam jumlah banyak loh. Saya tidak asumsi Bapak Ibu harus tanam semangka loh, karena belum pernah ada yang pasti. Tapi yang saya suruh tanam apa? Jagung, kangkung, bayam, betul kan? Jagung, kangkung, bayam, sawi, Bapak Ibu perlu sekolah enggak untuk tanam itu? Siapa yang dulu nyekolahkan kamu sekolah yang pinter ya, jadi mahasiswa sana loh, untuk tanam kangkung. Mungkin atau enggak orang sekolah cuma gara-gara tanam kangkung? Nanti bilangnya begini, tetangga saya enggak bisa baca saja Pak, bisa tanam kangkung. Tanpa kuliah apa-apa, betul atau betul? Kenapa saya carikan yang paling mudah? Yang paling mudah aja belum tentu berhasil. Tetapi satu, carilah yang pasti pasarnya, yang pasti dibeli orang. Kalau tidak laku masih bisa digunakan sendiri. Karena itu kalau saya memulai prinsip Bapak Ibu, modal ini tidak penting. Bukan modal yang kita butuhkan, pengalaman. Kenapa saya maksa betul setiap orang harus lulus di 1005? Kalau Bapak Ibu bisa pecah telur dan bisa punya gaji, saya minta tolong, gaji kalau dari hasil kerja keras Bapak Ibu dihabiskan cepat atau disimpan. Orang kalau lulus ini kira-kira dia berhemat atau boros? Saya jamin 100% hemat. Saya tunjukkan di balik layar. Kenapa saya ngajari LRT dan pasarnya? Bapak Ibu punya 1005, ini hanya untuk cover 100 KK maksimal. Idealnya 70 KK.
Kenapa kok 70 kakak? Karena ketika saya riset pertama 1000 meter, itu cuma bisa melayani satu RT saya saja 70 kakak. Ini bukan kosong Bapak, ini hasil penelitian ini. Jadi dari 1000 meter ini maksimal hanya melayani 100. Yang setiap rumah itu beli antara 2.000 rupiah hingga 5.000. Apa yang mereka beli? Sayur 1 ikat, beli telur 2 butir sampai 10 butir. Itu pun bergilir. Telurnya ini bukan karena apa, orang bukan beli kepengen 2 butir, 3 butir, bukan Bapak Ibu. Telurnya Bapak Ibu lo enggak cukup. Paham maksud saya? Kalau cuma 1000 meter ini paling banyak ayam kan cuma 100. 100 satu bulan telur cuma 1000. 1000 dibagi 30 ketemu cuma 30 rata-rata per hari. 30 dibagi 100 rata-rata ketemu 2 sampai 3 butir. Sudah diantri Pak ya telurnya ya. Kebagian berapa satu kakak Pak? Loh serius Bapak Ibu. Paling kebagian 5-1, di sana lagi adanya cuman 3, kan tetap dibeli Pak ya. Benar, ini serius. Enak mana? Menjual barang menawarkan atau menjual barang diantri? Tapi dikerjakan dulu loh ya. Nanti jangan tunggu besar dulu baru dikerjakan, enggak punya uang nanti. 1.005 ini kalau dikerjakan butuh uang 30 juta minimal. Tetapi kalau kita mulai dengan 200.000 bisa enggak? Bisa. Tanam dulu penghasilan harian. Penghasilan harian ini paling penting Bapak Ibu. Begini saya minta tolong. Kalau kita bisa pecah telur, tetangga kita bisa beli semuanya produknya kita. Bapak Ibu sudah lulus jadi ketua RT. Kalau pilihan RT pasti dipilih gitu maksud saya. Karena apa? Bapak Ibu pasti disebut orang yang berpengaruh. Terus saya minta maaf, ketika bisa jual nih 1 kakak 1 ikat sayur, beli telur 1 atau 2 butir, kelihatannya kecil enggak 2.000 sampai 5.000? Kecil kan? Kalau kali 100 kali 2.000, 200.000. 1 bulan sudah berapa? 6 juta. Halo, kita seringkali menganggap uang kecil tidak berarti. Tetapi uang kecil itu lo gampang. Tapi yang sulit apa perjuangannya di sini? Jadi ketua RT-nya yang sulit. Dipercaya 1 RT. Bapak Ibu dipercaya 1 RT itu tidak mudah. Siapa yang sudah dihina tetangganya? Belum ada di sini? Sudah dihina tetangga ya, alhamdulillah. Itu syaratnya lulus harus dihina dulu. Kalau kita tidak diinjek, kita tidak pernah naik Bapak Ibu. Kita ini kan kayak balon, ngerti maksud saya? Balon itu masukkan dalam air, diselupkan gitu, capek yang injek, kita lompat. Jadi tunggu dulu capek yang hina dulu ya. Loh ini serius, ini sangat serius Bapak Ibu. Ketika saya cerita begini gampang enggak? Orang 100 saya cuma jual kangkung 1 ikat sehari. Isinya pertama olok-olok Bapak Ibu. Supaya tidak diolok-olok, saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu sampai punya ayam 100, butuh limbah tidak? Butuh limbahnya tetangga tidak? Butuh kan? Karena pakannya sehari ini 20 kilo ini. Karena sehari 20 kilo limbahnya Bapak Ibu bisa enggak dapat 20 kilo? Impossible. Kalau limbahnya Bapak Ibu sehari cuma 0,5 sampai 1 kilo, berarti butuh berapa orang yang harus membantu Bapak Ibu? Ya 50 lah, betul ya? Anggap aja Bapak Ibu jadi pemulung. Ketika jadi pemulung, hinaan 2 kali. Sudah pengangguran, betul ya? Dikatakan pengangguran kenapa? Di sini penganggurannya. Punya tanah cuma 300 meter untuk sayur. Nanamnya setiap hari 10 meter, 10 meter. Itu orang malas atau orang rajin? 10
Sebentar. Ini punya tanah cuma 300 meter. Dicangkul semua selesai enggak seminggu? Selesai. Terus kita nyangkulnya sehari cuma 10 meter seperti ini. Tetangga lihat, kita ini orang rajin atau orang malas? Orang kok enggak niat kerja gitu. Betul atau betul? Terus tanamnya cuma satu lagi setiap hari. Sak bedeng selesai, besok satu bedeng. Pasti tetangga bilang, kamu itu orang kurang rajin. Tapi minta maaf. Kalau ini kita kerjakan semua Bapak Ibu, tergoda enggak untuk tanam semua? Tanam perbagian atau tanam semua kira-kira? Nanti nganggur Pak, saya tanam semua saja, betul atau betul? Kacaunya di mana? Kacau di sales kan, di penjualan kan. Jadi saya minta maaf. Ini belajar ngerem Bapak Ibu. Belajar ngerem. Tanam harian. Sehari cukup. Yang membuat boyoknya petani sakit itu karena dikerjakan bareng Bapak Ibu. Terus bilangnya lagi begini, ndak ada yang kerja Pak. Katanya siapa? Kalau dikerjakan bertahap ada yang kerja. Bapak Ibu seandainya gaji orang, kepengen gaji orang kerja seminggu atau kerja selamanya? Bapak Ibu kepengen punya tenaga yang loyal atau tenaga yang kutu loncat? Kalau kepengen yang loyal, kerjakan bertahap. Supaya apa? Dia bisa bekerja selamanya. Paham maksud saya di sini? Jadi kalau cuma 300 meter Bapak Ibu kerja setiap hari 10 meter sampai akhirnya lunas. Pada waktu nganggur pertama mulai buat pagar daripada nganggur. Setelah selesai pagar mulai buat kandang sedikit-sedikit. Tapi satu karyawan full bisa bekerja. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika lunas anggaplah 30 hari kita sudah panen. Tetapi anggap aja lah waktu menjual untuk promo anggap aja 2 bulan. Jadi modal yang untuk 1.500 ini, jadi akhirnya cuma bayar satu orang selama 2 bulan. Berarti modalnya berapa kalau begitu untuk 1.000 meter? Anggap aja 3 juta. Loh Pak, nanti butuh paku, butuh kayu, butuh, bertahap saja. Step by step. Buat kandang juga, bangun kandang jangan sekaligus 100 meter Bapak Ibu. Besok kan Bapak Ibu praktek nih, kandang kita kan tingkat gini, bisa tingkat 4, bisa tingkat 3 deh. Kalau tingkat 3 berarti isinya cuma anggap aja 20 kali 2 kali 3. Ketemu berapa Bapak Ibu? 20 kali 3 ya. Ketemu 60 Bapak Ibu. Ini kandang kita. Untuk 60 itu butuh waktu setahun. Jadi jangan tergesa-gesa kepengen banyak kandangnya. Buat kandang 1. Orang pasti bilang, orang kok malas sekali. Mbok yo buat sekaligus gitu atau tidak? Bilang, anggarannya belum. Anggarannya belum cair. Nah, itu clear itu, Pak. Jadi yang penting satu, berputar, teratur dan seimbang. Mulai teratur, pasar terbentuk, ayam terbentuk, sayur terbentuk, ikan mulai terbentuk, pagar sudah mulai jadi, bertahap. Baru clear jadi itu berapa? 1 tahun. Sudah jalan semua. Tapi 1 tahun dari ayam 10 jadi ayam berapa Bapak Ibu? 100 kan? Dari 10 sudah jadi induk 100 kan? Dulu 1 kandang, sekarang sudah punya 3 kandang. Setahun. Bertahap, step by step. Kalau sudah punya ayam 100, masa tidak kuat masang listrik? Paham maksud saya? Kuat tidak masang listrik? Kalau dulu hidup terserah mati terserah karena ayamnya pakai telur biasa, sekarang kalau 100 dirubah ke modern sedikit, pakai mesin tetas. Supaya apa? Dari 100 ekor telurnya berapa? Kalau 100 rata-rata per bulan kali 10, ketemu berapa telur? 1.000. Minta tolong yang 500 dijual telur saja. Untuk apa? Biaya operasional induk, operational cost-nya induk. Tinggal 500 yang ditetaskan.
500 netasnya 0,8. Jadi ketemu 400 ekor. Setiap bulan bisa jual 400 ekor. 400 ekor banyak atau sedikit? Seandainya saya pakai semua masih beli, kali harga anggap aja 40.000, ketemu berapa? 16 juta. Dipotong 2, 8 juta untuk pakan, 8 juta income. Bapak Ibu sudah punya pasif income. Loh Pak, nunggu 8 juta saya nunggu setahun. Loh kan enak, 8 juta nunggu setahun, modalnya sedikit saja kok. Paham maksud saya? Apa yang paling dibutuhkan di sini? Pasar. Gara-gara sini setiap bulan bisa jual telur 500. Satu kakak setiap bulan kebagian 5 butir Bapak Ibu. 5 butir itu kurang atau enggak kira-kira? Kurang. Nanti mereka bilang, nernak ayam aja kok sedikit sekali, Bu, yo yang banyak kan gitu kan? Ya bilangi, tolong dikasih tanahnya. Percayalah saya, tanahnya akan datang. Bapak Ibu minta maaf. Di Indonesia ini banyak orang kaya. Banyak punya tanah. Enggak punya pegawai. Itu kendalanya. Kalau Bapak Ibu pinter di sini, bisa punya tanah, terus habis gitu tanahnya habis, orang akan lihat, oh kamu pinter. Besok Bapak Ibu tidak usah jadi pegawai, jadinya langsung pengusaha. Jadi akhirnya punya saham. Ya sudah, saya kelolanya. Dapat gaji, dapat saham, itu bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Kalau kepengen jadi miliarder, loh Pak, terus kapan saya jadi miliarder? Mulai lulus ini dulu. Ciptakan penghasilan bisa 5 juta per bulan. Saya minta maaf, gaji pabrik 5 juta sudah sama atau lebih sudah? Sudah lebih. Terus yang kedua, Bapak Ibu kalau mau jadi tentara, jadi ASN, jadi pegawai negeri, perlu pelatihan enggak? Perlu tes enggak? Waktu pelatihannya berapa bulan? Bisa 6 bulan, bisa 4 bulan gitu kan. Nah sekarang pelatihannya ini berapa bulan? 2 bulan kan? Betul kan? Setelah 2 bulan kan langsung pengangkatan kan? Sebentar, saya ulangi. 2 bulan kan sekolahnya kan, pelatihannya kan, lulus kan? 2 bulan kan, masa tanam kangkung aja enggak lulus kan terlalu. Terus setelah lulus langsung pengangkatan atau enggak ini? Pengangkatan dan penempatan. Kalau enggak ada yang ngangkat, angkat sendiri. Buat SK sendiri. Sebentar. Ini yang dicari banyak orang kan, gaji UMR kan. Betul atau betul? Butuh berapa luas Bapak Ibu untuk gaji UMR? 300 meter kan? 300 meter itu kan anggap aja begini loh Bapak Ibu. Seandainya saya tanam kangkung nih dengan jarak 80 kali 10 meter, 0,8 kali 10. Dengan jarak kangkung seandainya 5 kali 5. Berarti ke sini ketemu 5, ke sini ketemu sini ketemu 20, sini ketemu 16. 1 meter kali 0,8 ketemu berapa tanaman? 320. Sebentar. Ini agak hang ini. Saya ulangi. 1 meter dibagi 5 cm ketemu berapa? 20. 80 dibagi 5 cm ketemu berapa? 16. Berarti 16 kali 20 ketemu berapa? 320. Kan ada yang mati kan? Pasti kan? Anggap aja yang mati tinggal 200 deh tanamannya. Betul ya? 1 ikat berapa biji? Anggap aja sekitar maksimal lah 20, betul ya? 2000 gitu ya. Boleh enggak kalau 1 ikat yang besar segini 2000? Murah kan? Murah banget kan? Berarti kan ketemu 10 ikat kali 2000. Berarti 1 meter persegi dapat uang berapa? Kalau kali 10 ketemu berapa? 200.000. Kalau kali 30 ketemu berapa? Betul atau betul?
tolong ya, nanti kalau sudah tanam kangkung, kalau ada ulat, ada orang komplain ke saya, Pak, cari obat ulat yang paling hebat secara organik apa? Saya tanya dulu, luasnya berapa sih lahannya? 300 meter aja kok mikir ngobati ulat. Mbok yo diputeri. Selesai atau enggak kira-kira Bapak Ibu? Diambil, masukkan timba Bapak Ibu, kasihkan bonus ke namanya ayam. Ayamnya bahagia atau tidak? Bahagia. Dia pasti nunggu lagi kapan saya dikasih ulat lagi. Bapak Ibu lebih sergap ini ngemuteri kangkungnya, betul atau tidak kira-kira? Betul. Dan ketika lebih sergap, Bapak Ibu, 300 meter itu 10 kali 30 Bapak Ibu. Sehari kerja di pabrik berapa jam? 8 jam. Tolong, 300 meter itu kerjakan 8 jam sehari. Orang akan selalu berkata, oh, tanahnya kecil aja kok 8 jam. Yang paling banyak tidurnya Bapak Ibu. Minta maaf, seorang pemalas tidak akan pernah berhasil. Kalau saya berprinsiplah mumpung tanahnya masih sedikit, kerja yang keras gitu loh, sambil belajar. Lah, kalau sudah punya pendapatan sekian Bapak Ibu, tanamannya ini tanaman organik atau bukan? Inilah eksperimennya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya kebun percobaan, tidak punya tempat eksperimen, saya minta maaf. Bapak Ibu jualan apa saja tidak dipercaya orang. Tetapi gara-gara punya kebun eksperimen ini teman-teman Bapak Ibu nanti yang sudah pinter-pinter Bapak Ibu. Kemarin saya bacakan, 13 hari sudah panen kangkung sekarang. Dari tanah setengah hektar sekarang sudah ditawari tanah banyak sekali. Loh, serius. Saya dulu ketika saya kecil Bapak Ibu kepingin punya tanah. Tetapi ketika saya sudah ngerti bisnis, sudah pinter semua, sekarang kalau orang tawari saya tanah itu tidak tanggung-tanggung. Pak, ada 1000 hektar, Pak ada 2000 hektar gitu. Dipikir 2000 hektar itu ngitungnya gampang. Yang kerja itu siapa? Betul atau betul? 1000 hektar terima tanda tangan enak Bapak Ibu, terima tanah 1000 hektar. Yang kerja itu paling tidak kan sudah orang 200-300 orang. Saya minta maaf, ayo berubah cara pandang kita. Nah, setelah kita punya income, pikiran kita pecah atau tidak? Apa yang pecah? Kreativitas. Punya ayam, punya sayur, punya kambing. Nah, sekarang bonus ini, saya akan ajari jadi miliarder. Jadi miliarder bukan berapa besar usaha Bapak Ibu, bukan berapa banyak modal Bapak Ibu. Jadi miliarder itu hanya satu, ketekunan dan kesabaran. Yang kedua, Bapak Ibu harus bersabar. Nanti ketika menjalankan program ini, Bapak Ibu selalu tergoda, kepingin lebih cepat. Saya minta tolong remnya yang pakem, rem cakram double. Karena apa? Jatuhnya orang-orang di sektor pengusaha ini yang saya jelaskan ini adalah di kesusu. Tahu kesusu Bapak Ibu? Tergesa-gesa. Saya kasih contoh. Ini yang sering kali saya ilustrasikan. Modal 1 kilo jagung jadi bupati. Mungkin atau tidak? Ada syaratnya. Aladin ya Pak ya. Syarat yang pertama, berarti dia seorang pemimpin asli. Saya tulis di garis bawah, pemimpin asli. Kalau mentalnya bukan pemimpin Bapak Ibu, tidak mungkin bisa. Karena apa? Kalau dia mental pemimpin asli, dia dipercaya oleh rakyatnya. Betul atau betul? Terus yang kedua, berarti orangnya rajin. Yang ketiga, syarat jadi bupati yang dipilih rakyat secara langsung, dia adalah orang-orang yang taat. Ada yang kepingin putranya besok jadi bupati 5 tahun ke depan, jangan besok, terlalu dekat soalnya.
Sudah tanggal 20. 5 tahun ke depan, siapa yang punya cita-cita? Tolong enggak apa-apa, angkat tangan aja. Wali kota saja ya. Kamu belum punya anak. Jangan jadi bupati tuh. Oh gitu ya. Gini loh Bapak Ibu. 1 kilo jagung itu anggap aja harganya 10.000. 10.000 itu mahal atau murah? Murah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kepengen jadi bupati, rugi. Modal cuma 10.000 saja kok tidak mau. Kalau modalnya 10M mikir. Tapi kalau modal 10.000 mau saja. Kenapa kok harus mau saja? Nanti malam lah saya bawakan salah satu contoh jagung Madura Bapak Ibu. Kemarin angkatan yang kemarin saya suruh ngitung gitu ya. Nanti saya suruh ngitung lagi. Ini lebih kecil lagi, ternyata saya dapat lebih kecil lagi. Jagung Madura itu bagus atau jelek? Enggak apa-apa, bilang jujur aja, jelek atau bagus? Jelek. Pohon aja kadang-kadang semeter. Betul enggak? Itu kalau ditanam di Madura. Karena tanahnya batu, tidak ada air, kering. Ditanam di Banyuwangi jadinya segini. Kalau ditanam di Madura buahnya 1. Ditanam Banyuwangi bisa 2 ya. Ada yang 3 juga pasti. 2 tongkol. Nah, cuman sayang. Ditanam di Madura umur 65 hari panen. Di Banyuwangi 80 hari nanti panen. Molor karena dia lebih besar. Nah, tapi kan tidak masalah, toh cuman waktu saja loh. Nah, seandainya sekarang saya asumsikan Bapak Ibu, saya tanam cuma 1 kilo, menghasilkan 100 kilo. Ini banyak atau sedikit? Kalau pakai hibrida, 1 kilo bisa keluar 6 kilo. Bisa keluar 7 kilo. 700. Bisa paling rata-rata 400 kilo. Itu jagung hibrida. Tetapi ada sayangnya satu. Jagung hibrida Bapak Ibu tidak bisa membuat bibit sendiri. Betul atau tidak? Di dalam konsep kemandirian saya tidak boleh. Karena itu yang kita tanam adalah biji jagung Madura. Karena apa? Ditanam 100 kali pun tetap biji jagung Madura. Nah, karena itu ini prinsipnya. 1 menjadi 100. Seandainya kita pilih yang bagus-bagus 10%. Berarti ketemu berapa Bapak Ibu? 10 kilo. Tolong, 10 kilo itu ditanam di sini. 90 kilo dijual atau dikasihkan makan ayam. Itu prinsipnya. Berarti seandainya ini bulan 1, ini bulan 3 berarti bulan 4 gitu ya, anggap aja 3 bulan, oke ya. Wajar atau tidak? Wajar. Bulan 4 saya tanam 10 kilo, keluar berapa kilo rata-rata berarti? 1000. Terus bulan yang ke-7 saya tanam lagi berapa di sini? 100. Ini dari sini kali 10%, ketemu berapa? 10 ton. Banyak atau sedikit? Ya masih sedikit, 10 ton itu 1 hektar lebih hitungannya kalau jagung biasa, betul kan? Tapi bulan yang ke-10 dari 10 ton, saya tanam berapa di sini? Kalau 1 ton ketemu berapa berarti? Betul ya? Terus seandainya bulan ke-13 saya tanam lagi Bapak Ibu, berarti berapa yang saya tanam benih di sini? Keluar berapa di sini? 1000 ton. Seandainya harga jagung 4.000. 4.000 mahal atau murah? Murah kan? Kalau jagung Madura berapa harganya? 8.000 sampai 10.000. Betul ya? Nggak usah ikut harga yang lain, tetap jual 4.000. Berapa nilai uangnya? Modalnya berapa? 10.000. Loh Pak, ini kan tanahnya luas. Ya pasti. Bagaimana program ini bisa jalan? Kalau bukan seorang pemimpin, bisa tidak ngerahkan massa? Tidak bisa. Terus yang kedua Bapak Ibu, siapa di sini jujur yang pernah tanam jagung hibrida?
Ada. Tanam berapa Bapak? 20 kilo. Enggak apa-apa, saya hitungkan boleh Pak ya? Keluar berapa Pak? 8 ton. Untung atau rugi nih Pak? Sebentar, kecilnya berapa? Bisik-bisik boleh. Iya, betul. Kemarin Bapak Banyuwangi? Oh bukan. Harganya 4.000, berarti ini ketemu 32 juta. Untungnya bisa 15 juta Pak? 80.000, 1,6 juta. Pupuknya Pak? 2,5 juta. Loh, untung banyak toh Pak? Masih biaya total anggap aja 10 juta Pak? Lebih? Berarti masih untung 22 juta berarti Pak? Iya. Oh, sewa lahannya lupa ya. Oke. Sewa lahannya berapa Pak? 10 juta. Berarti untung Bapak tinggal 12 juta berarti. Oke? Oke, clear, sudah. Ada biaya lagi enggak Pak? Ke gudang ya? 4 juta bisa? 5 juta, berarti sisa tinggal 7 juta berarti Pak. Masih ada lagi biaya lagi. Oke. Sebentar. Sekarang kita balas. Kita balasnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak ini sudah bagus sih, standar ini 1 keluar 400. Ya betul ya. 1 kilo kan keluar 400. Itu sudah standar. Ini berarti luas 1 hektar Pak ya. Baik, ini sudah luas 1 hektar. Bapak Ibu, kalau saya tanam jagung Madura supaya bisa produksi dengan jagung hibrida, berarti apanya yang ditambah? Bukan, 1 hektar supaya tetap sama keluar 8 ton. Berarti apa yang harus saya tambah? Jarak tanamnya harus dikecilkan, berarti jumlah bibit harus ditambah. Kalau seandainya jagung hibrida 20, Bapak pakai jarak tanam berapa waktu itu Pak? 70-40 isi 2 atau? Baik, standar ya. 70 ke sini Bapak Ibu, ke sini 40. Berarti 1 hektar isi berapa tanaman Bapak Ibu? Ayo, yang kepelatihan 1 minggu tolong dibantu saya. Berapa ribu 1 hektar di sini? Ayo. Ini berarti begini, 0,7 kali 0,4. Hasilnya berapa Bapak Ibu? 0,28. 10.000 dibagi 0,28. Ketemu berapa? Oh, alhamdulillah mbahnya cepat, 35.700. Supaya jagung Madura bisa lebih baik daripada jagung hibrida, berarti jumlahnya harus saya tanam berapa kali? 4 kali. Kalau 4 kali berarti bibit kita harus berapa? 120, anggap aja 130.000 deh. Sudah, oke, clear. Kalau 130.000 berarti per meter isi berapa? Betul atau tidak? Supaya ada cadangan mati, Bapak Ibu per meter harus isi 15. 1 meter persegi harus berisi 15 tanaman. Bagaimana caranya? Ya diatur. Cara ngaturnya gimana? Begini. Ini seandainya 1 meter Bapak Ibu. Kita tanam jarak ke sini kalau boleh, kalau karena ini jagung Madura cukup 12 cm. Kalau jagung hibrida 15 sampai 20 cm. Jadi ke sini 12 cm. Isi berapa ke atas?
8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anggap aja. Terus supaya ini bisa berisi 15, saya ini tanami lagi sebelahnya. Ini berisi 7. Terus jarak ke sini, karena jagung Madura itu besar atau kecil? Kecil. Tapi hebatnya jagung Madura satu, Bapak Ibu. Dia tidak akan mati sebelum berbuah. Walaupun pohonnya segini loh, tetap berbuah Bapak Ibu. Walaupun cuma segini. Paham maksud saya? Kenapa saya milih jagung Madura? Satu. Yang penting 1 jadi 100. Itu kan untung tuh Bapak Ibu. Paham maksud saya? Daripada 1 terus kena bule. Wassalam. Betul atau betul kira-kira? Kalau jagung Madura itu tidak ada yang kena bule Bapak Ibu. Karena dia orang Madura, bukan orang Inggris. Jadi jagung Madura bukan bule, tidak kena dia, karena dia orang Madura. Nah karena itu dengan cara ini, berarti benih yang kita butuhkan berapa per hektar? 1 kilo itu rata-rata berisi 4.000 Bapak Ibu. Berarti berapa benihnya kalau begitu? 30 kilo. Kalau seandainya gampang-gampangannya, kalau hibrida 20, kita kasih 80. Wong bibit gratis saja lo kok protes. Paham maksud saya di sini? Itu paling gampang. Sekarang kita kembali ke sini. Berarti kalau Bapak Ibu seandainya kepengen jadi bupati, ini harusnya di bulan keberapa ini? Benar atau salah ngitung saya ini? 100, 200, betul ya. Seandainya saya butuh 40 miliar, berarti butuh bulan keberapa? 16 ya. Wah, 1,5 tahun. Wong gampang gini loh, kok enggak ada orang yang mau tanam. Ngitungnya Pak gampang. Bukan ngitungnya gampang. Saya minta maaf. Bapak Ibu nyepelekan. Lihat jagungnya ditanam aja, tetangga satu kampung ger Bapak Ibu. Sudah sekolah di BSM kok tanam jagung semampai. Semeter tidak sampai. Bilang di situ. Kita ndak penting bagus, yang penting berhasil. Cari yang pasti-pasti saja. Kalau tanamannya bagus, tinggi, besar kan paling dapat buah saja kan. Resikonya kalau besar apa Bapak Ibu? Kalau angin kenceng, roboh. Karena batangnya kerempuk, tikus. Kalau jagung Madura itu mengenaskan lah. Digigit aja dia giginya yang lepas bisa. Keras. Nah, cari yang pasti-pasti saja. Terus yang kedua saya mau tanya, seandainya bijinya saya kasihkan ayam mau enggak? Wong burung merpati aja butuh kok. Artinya apa? Proteinnya jauh lebih tinggi. Selama ini kita kan seneng yang besar-besar begini tuh Bapak Ibu. Nah, padahal cabai rawit itu lebih pedes itu. Lah, pilihlah cabai rawit. Nah, dari sini kira-kira jadi miliarder gampang atau tidak? Terus yang kedua, tanahnya siapa, Pak? Tanahnya siapa yang ditanami? Jagung, kan betul kan? Tanahnya petani. Caranya gimana? Sekarang saya balik, Bapak Ibu. Bapaknya tadi aja untung anggap aja 10 juta 1 hektar. Sudah bahagia belum, Pak? Karena kerja keras kan, Pak ya? Seandainya sekarang Bapak kita manjakan. Sudah, Pak, enggak usah keluar uang untuk bibit. Enggak usah keluar uang untuk pupuk. Enggak usah keluar untuk panen. Betul kan? Biaya panen terbesar Pak ya. Minta tolong itu Bapak Ibu yang tanggung. Bapak Ibu kerjanya hanya mulai di sini aja. Berarti kalau tanah saya tanam 10 kilo, luas tanah saya berapa Bapak Ibu? Ingat gini. Ini dikalikan 4 Bapak Ibu, betul ya? 80 itu 1 hektar.
Berarti kalau 10 kilo 1/8 hektar. Berarti luasnya berapa? 1250. Saya minta tolong, Bapak Ibu tidak usah tanam yang bawah. Bapak Ibu cukup tanam 1 kilo sama 10 kilo saja. Terus yang bawah siapa yang tanam, Pak? Petani. Caranya bagaimana? Ini tak kasih bibit, ini tak kasih pupuk. Nanti panen kita bagi 2. Seandainya panennya ketemu angka 8 ton sama deh, karena intensif. Haknya petani berapa Bapak Ibu? 4 ton kali 4.000 berapa? Dipotong biaya tanam 6 juta cukup enggak Pak? Iya, 6 juta digarap sendiri kan cukup kan? Berarti terimanya petani berapa? Berarti 10 juta. Bapak Ibu terima berapa? Sama kan? 16 juta juga, sama. Tapi apa amannya di sini? Petani tidak mengeluarkan uang untuk beli benih. Petani tidak mengeluarkan uang untuk beli pupuk. Petani hanya tukang nanam saja. Sama lahan. Nah, dengan cara ini petani bahagia atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Bahagia. Terus pupuknya dari mana Pak? Saya minta tolong. Kita punya namanya teori gara-gara. Gara-gara saya punya jagung, bisa pelihara ayam. Gara-gara saya punya batang jagung, saya bisa pelihara sapi. Loh Pak, saya tidak punya uang Pak untuk pelihara sapi. Gampang. Punya tetangga enggak? Yang punya sapi. Coba bilang ke tetangganya begini, sapimu tak kasih makannya ya, nanti kotorannya tak ambil. Pasti semua orang pelihara sapi Bapak Ibu. Ini mumpung ada orang bodoh yang bisa diperalat. Betul atau betul? Ya sudah Pak, ini sapiku kasih makan, kok teletongnya ambilan, malah bahagia yang punya kandang. Betul atau tidak kira-kira? Wis diperseni. Nah, Bapak Ibu butuh apa di sini? Butuh pupuk kan? Pupuknya kalau masih belum punya modal, saya bilang dulu belum punya modal deh. Sapinya tetangga tolong dikasih makan. Pupuknya diminta. Sudah jangan ada alasan lagi, Pak, saya tidak punya kotoran sapi. Ya kita berjuang dulu cari rumput supaya bisa dapat kotoran kita. Dengan cara ini Bapak Ibu, pasti kita sudah punya sapi yang banyak tanpa punya sapi. Nanti paling sebentar lagi Bapak Ibu juga sadar, kalau begini caranya berarti saya harus beli sapi. Kok diperalat orang. Betul atau betul? Betul. Jadi yang Bapak Ibu berikan ke petani adalah makanan sapi kasih jagung, kotorannya ngandung jagung, jadi kompos yang bagus untuk jagung. Sehingga apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah punya pabrik pupuk, terpaksa. Punya pabrik pupuknya terpaksa atau niat ini? Terpaksa kan. Nah, teori inilah yang kita sebut dengan teori gara-gara. Semakin lahannya bertambah, pakannya tambah banyak atau sedikit? Tambah banyak. Sapinya tambah banyak atau sedikit? Tambah banyak. Jadi lurah tanpa pilihan nanti. Kenapa jadi lurah tanpa pilihan? Di sini loh Bapak Ibu. Semua warga akan pelihara sapi. Ayo pelihara sapi. Kenapa? Mumpung ada Pak Lurah yang mau ngasih makan sapi. Heboh atau tidak kira-kira kalau begitu? Nah, besok juga sama. Kalau sudah jadi bupati, siapa yang akan milih jadi bupati? Warganya atau orang karena dibayar untuk milih? Warganya. Pasti warganya bilang begini, wah ini harus jadi bupati supaya bisa besok dandani irigasi, supaya ngasih pompa. Betul atau enggak? Untuk apa? Warganya. Karena apa? Warganya diuntungkan. Peternakan sapi kira-kira banyak atau sedikit kalau begitu caranya? Banyak. Tanahnya tambah lama atau tambah subur atau tambah rusak? Tambah subur. Pendapatan petani meningkat atau tidak? Meningkat. Seandainya kita punya bupati Bapak Ibu yang memikiri rakyatnya kayak gitu, Bapak Ibu pilih atau tidak? Kalau tidak memilih didorong. Diangkat, ayo kamu harus jadi bupati. Betul atau tidak? Itulah cara jadi bupati dengan modal 1 kilo jagung.
Biarpun yang lain bayar, suruh bilang terima saja. Betul atau tidak? Yang dipilih tetap dia. Karena apa? Dia yang ngasih kehidupan. Kalau bukan mental pemimpin, bisa enggak mimpin rakyatnya seperti itu? Enggak bisa. Kenapa saya buat jagung harga 4.000 tadi Bapak Ibu? Percayalah, tidak ada harga jagung di bawah 4.000 untuk jagung Madura. Kalau sampai jagung Madura di bawah harga 4.000, berarti jagung hibrida jatuh di angka 2.000. Kalau jagung hibrida di angka 2.000, kira-kira ada yang mau tanam atau tidak? Itulah jadi seorang pemimpin. Berarti kita menguasai pasar. Apalagi kalau kita kreatif. Daripada jagung dijual harga cuma 4.000, lebih baik kalau seandainya saya buat ayam nih. Ayam 1 kilo berapa ayam kampung? Anggap aja 40.000, boleh? Tidak boleh ya? Ya, gini, jual yang murah sajalah. Untuk membuat ayam 1 kilo, itu perlu pakan 6 kilo Bapak Ibu kalau jelek. Tetapi kalau makannya jagung, untuk membuat 1 kilo butuh 4 kilo jagung. Berarti kalau seandainya saya pakai paling jelek deh, jagung plus tumpi. Tahu jagung plus tumpi? Jagung digiling sak janggele itu loh Bapak Ibu. Betul ya? Jadi boros, saya buat 6 kilo, oke? Berarti modalnya berapa untuk 1 ekor? 4 kali 6, 24.000. Fairnya kalau jagung murni cuma ketemu 16.000. Nah, seandainya jagungnya sudah punya, ayamnya sudah punya, daripada saya cuma jual jagung Pak, lebih baik saya jual ayam. Dapat nilai tambah enggak? Dapat. Lebih untung enggak kalau begitu? Lebih untung. Kalau begini semua petani sadar Bapak Ibu, kira-kira bahagia atau tidak? Ada enggak pengangguran di desa? Tidak ada. Enak jadi petani kalau begini? Loh Pak, enggak ada yang traktor Pak? Ada. Nah, setelah Bapak Ibu buat ini semua, mental Bapak Ibu akan berubah. Dari konsumtif menjadi produktif. Selama ini petani itu konsumtif loh Bapak Ibu. Pupuk enggak ada demo. Itu kan anak kecil. Tahu anak kecil Bapak Ibu? Enggak dikasih coklat, nangis. Lah itu kan demo. Kalau kita mandiri, enggak dikasih coklat, yang buat pabrik coklat dong. Kalau enggak dikasih pupuk, yang buat pabrik pupuk dong. Itu namanya mandiri. Dan itu produktif. Paham maksud saya di sini? Ada orang komplain juga, harga jagung murah. Siapa yang menentukan harga jagung? Pemerintah atau pabrik? Pabrik. Kenapa kok harus dibuat murah? Ya biar semua jalan, biar untung. Nah, kalau enggak mau jual ke pabrik, ya buat pabrik pakan sendiri. Kenapa? Wong sudah tahu harga ayam itu stabil. Stabil mana? Harga ayam atau harga jagung? Ya jangan jual jagung dong, jualah ayam. Jangan berpikir Bapak Ibu, loh Pak, nanti kalau jagungnya terlalu banyak. Enggak banyak. Saya kasih contoh. Satu desa. Jam berapa? Berapa? Jam 2 masih. Jam 3 aman, masih lama. Di desa Bapak Ibu, seandainya warga satu desa berapa kakak? 1.000 ya. Satu desa. Berapa kakak? 1.000 kan? Anggap aja 1.000 kakak, gampang. Saya mau tanya jujur. Bapak Ibu, kalau warga di desa 1.000 kakak, makan ayam seminggu sekali itu orang kaya atau orang biasa? Makan ayam seminggu sekali. Biasa kan? Berarti 1 minggu butuh berapa ekor ayam?
1 bulan 4.000, betul ya? Terus yang kedua, satu keluarga butuh telur 20 butir, itu banyak atau sedikit? 1 minggu 1 kilo. Biasa atau banyak? Biasa. Kalau 1 minggu 20 butir, berarti ketemu berapa Bapak Ibu? Kalau kali 4, sudah ayam dulu deh, belum ke kambing, belum ke sayur. Ini dulu aja. Untuk membuat ayam 4.000 per bulan, butuh induk berapa? Induk pedaging, untuk daging. Ayo kembali hitungan. Pak, jam kritis Pak, jangan diajak ngitung Pak. Justru karena kritis kita harus ngitung, ben keringetan. Ingat baik-baik, 100 ekor telurnya 1.000. Ditetaskan 500. 500 ini untuk operasional Bapak Ibu. Yang bisa menetas cuman 400. Dari mana 400? 500 kali 0,8%. Berarti kalau saya butuh 4.000, butuh induk berapa? 1.000. Pakan per hari 0, ketemu berapa? 200 kilo, betul ya? 1 bulan ketemu berapa? 1 siklus umur jagung 3 bulan ketemu berapa? Berapa hektar? Anggap aja 3. Betul ya? Cuman nyukupi daging butuh 3 hektar. Terus yang kedua, saya butuh telur 80.000 Pak, ayam telur. Kita punya tabungan 500, kata hitunglah 500 itu bonus gitu ya. Kalau saya butuh telur 80.000, 1 bulan cuma telur 10, berarti butuh induk berapa? Betul atau betul? 8.000. Kalau 8.000 kali pakannya 0,2 ketemu berapa? Kali 30 ketemu berapa? Butuh berapa luas? Anggap aja 6 hektar. Berarti anggap ini punya 10 hektar. Ini untuk jagung, pelihara ayam dan telur. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu. Saya minta tolong. Dengan cara ini butuh pabrik pakan atau tidak? Sorry. Ini masih dikalikan 3 lagi Pak. 3 bulan. Butuh berapa ton tadi? Berarti 48 kali 3, anggap aja 150 ton. 150 ton dibagi 8, anggaplah 20 hektar. Berarti butuh lahan, anggaplah 25 hektar. Lahan 1/4 desa sudah digunakan untuk tanam jagung. Gara-gara tanam jagung berarti ada sapi enggak di desa itu? Banyak. Ada kandang ayam. Berarti kalau di sini sistemnya ada usaha apa saja yang akan muncul? Nomor 1, peternak, betul ya? Terus pabrik pakan. Terus habis gitu ada sapi. Terus ada pabrik pupuk. Berarti industri pindah di mana kalau begini? Industri pindah di desa. Kalau industri pindah di desa, ada tenaga kerja enggak di desa? Ada. Dengan cara inilah kita bisa mengentas kemiskinan desa. Karena itu kalau sudah jalan sistem ini, jadi lurah terpaksa atau tidak? Terpaksa. Dan bisa-bisa Bapak Ibu mau enggak jadi kepala desa kalau sudah begini? Enggak mau, kok cari repot. Nah, dari sanalah Bapak Ibu. Siapa yang kepingin kita bisa menjadi contoh, membangun kepemimpinan yang baik, ayo kita buktikan. Bapak Ibu tidak perlu jadi apa-apa.
Bapak Ibu tidak perlu punya jabatan apa-apa, tetapi konsisten saja jadi petani bisa mengubah banyak orang. Setuju atau tidak? Kalau telurnya ini telur sehat atau bukan? Ayamnya telur sehat atau bukan? Sehat. Kalau dihitung begini Bapak Ibu, ditambah beras, terus ditambah tanaman lainnya, sayur dan lain sebagainya, tanah di desa termanfaatkan atau tidak? Termanfaatkan. Tidak ada lagi tanah nganggur. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya program ini jalan? Kotoran ayam harus dirubah jadi pupuk. Kotoran sapi harus dirubah jadi pupuk. Terus kotoran kambing juga dirubah jadi pupuk. Sehingga apa? Pabrik pupuk di desa terwujud. Saya punya visi membangun pabrik pupuk di tiap-tiap desa. Bukan saya yang bangun, Bapak Ibu yang bangun. Tolong bangunlah pabrik-pabrik pupuk di tiap-tiap desa supaya muncul kemandirian pupuk. Kalau pupuknya di desa itu lebih murah atau tidak? Murah. Kalau melihat kondisi seperti ini, kira-kira orang kembali ke desa atau kembali ke kota, Bapak Ibu? Kembali kampung. Dan itulah mimpi saya. Terus yang kedua, butuh beras enggak Bapak Ibu? Butuh. Kami punya konsep, besok Bapak Ibu akan belajar membuat sawah palsu. Jadi semua akan terlibat, setiap kelompok juga akan terlibat. Kita akan membuat sawah palsu yang kita tanam dalam galon Bapak Ibu. Ini adalah pertaniannya orang paling malas seluruh dunia. Kenapa kita buatkan pertanian yang paling malas ini? Supaya Bapak Ibu tidak perlu mencangkul. Supaya tanamannya minimal tikus tidak bisa naik. Karena kepreset licin. Terus yang ketiga, tanam padi tidak usah jauh-jauh dari rumah, samping jendela. Bapak Ibu kepengen beras mahal atau kepengen beras murah? Baik, saya tanya, Bapak Ibu sebagai petani atau konsumen? Kalau Bapak Ibu jadi petani, kepengennya beras mahal atau beras murah? Beras mahal. Ya sudah, sekarang saya cari orang pelit dulu. Kalau Bapak Ibu kepengen buat beras mahal, jangan tanam padi banyak-banyak semuanya. Tanamlah padi secukupnya. Anggap aja 100 sampai 200 meter. Luas atau sempit? Punya enggak pekarangan 100 sampai 200 meter? Insya Allah ada. Betul ya? Tanami padi. Kalau Bapak Ibu panen padi di samping rumah, tetangga bingung atau tidak? Iki wong nganggur kok yo cek nemen nih. Tenang, Bapak Ibu harus praktekkan. Dan saya jamin, ini padi yang paling malas. Nggak usah nyiram, cuman tanam sekali, dilihat, tinggal nyemproti gitu aja ya. Gara-gara cuma 200 meter, jangan tanya insektisida loh ya ke saya ya. Pak, padi saya diserang. Ya dijaga. Oh, cuma 200 meter aja kok. Nah begini Bapak Ibu, ke depan. Kalau Bapak Ibu kepengen anak-anak jadi petani atau enggak, kalau sudah tahu hitung-hitungan begini. Kalau kerja langsung di tanah terus disuruh macul, mau atau tidak mereka? Sudah, belikan galon atau belikan polybag. Buatlah padi yang bisa dilihat di dalam rumah atau di samping rumah. Di Jepang Bapak Ibu, kenapa harga padi itu bisa mahal dan anak-anak muda senang bertani? Karena padi mereka mahal. Coba Bapak Ibu cek, padi Japonica berapa 1 kilo? Oh enggak Pak, Japonica yang asli bisa sampai 100 Pak. Paling murah 50.000. Kalau harga beras 50.000, petani bahagia atau tidak? Bahagia. Yang beli yang menangis Pak. Betul atau betul? Karena itu satu, biar yang beli ikut jadi petani. Jual beras yang mahal. Yang bingung kan cuma orang-orang yang berpolitik tuh Bapak Ibu.
kalau harga beras mahal itu. Kalau seandainya saya ngomong gitu, kenapa beras mahal? Ya tanam sana padi kan gitu tuh harusnya toh. Lah, kita kasih solusi dengan tanam padi begini. Di Jepang sendiri Bapak Ibu harga padi itu di atas 50.000 1 kilo. Sehingga apa? Daya hidup mereka sebagai petani itu kuat. Seandainya dengan luasan 100 meter sampai 200 meter bisa menghasilkan 200 gabah. Anggap aja 100 kilo beras. Kalau harga kali 40 deh. Ketemu berapa ribu Bapak Ibu uangnya? 4 juta. Jadi kalau seandainya anak-anak Indonesia terus punya konsep seperti ini, berasnya adalah beras yang terbaik. Berasnya beras yang pulen, berasnya beras yang wangi, berasnya beras yang low carbon, low sugar. Nah, terus dijual sama dengan luar negeri, berarti untuk mencapai penghasilan ini butuh tanah hanya berapa meter? 400 meter sampai maksimal deh 1000 meter, sudah bahagia sekali. Betul atau betul kira-kira? Tolong dibuat ya. Nah, nanti Bapak Ibu di herbal, sekarang saya masuk ke herbal sedikit. Padi itu sumbernya vitamin apa? B. B1, B6, B12. Harusnya orang yang sudah makan padi tidak kena asam urat, tidak pernah kram. Ini ada apoteker juga di sini ya. Kalau orang yang sering kakinya kesemutan, pegel kan dikasih vitamin B ya. Nah, padahal itu loh sudah ada di beras yang dimakan tiap hari. Kenapa beras kita tidak mengandung vitamin B? Malah jadi diabetes semua. Sekarang beras kan jadi korban Bapak Ibu. Jangan makan nasi, nanti jadi diabetes. Mbah, umur berapa Mbah? Ngapunten, umur berapa sudah? 60-an ya? 65, alhamdulillah. Sudah makan beras berapa lama Mbah? Sehat loh Bapak Ibu. Berarti bukan berasnya yang salah ya Mbah ya. Yang salah itu apa? Kayak gini pasti yang manis-manis dia tidak suka Bapak Ibu. Yang muda-muda suka. Jadi Bapak Ibu minta maaf. Beras kita dulu tidak menyebabkan diabetes. Beras baru menjadi diabetes ketika kapan? Bukan selebnya Pak, masaknya pakai magic. Coba masak aja di magic. Tahu kenapa Magicom itu tidak baik untuk orang-orang yang punya penderita diabetes? Dulu sebelum masak ada Magicom, masaknya pakai apa? Kukusan. Kukusan itu airnya kemana? Gulanya turun. Nasinya bukan berasa manis, tapi berasa gurih. Tetapi kalau Magicom, airnya kemana? Masuk di nasinya lagi kan? Berarti gulanya ada di situ. Kalau kepengen low sugar, Magicomnya ditambah kukusan. Bukan, kalau sudah matang diangkat supaya airnya turun. Itulah obatnya orang pintar Bapak Ibu. Kalau orang banyak yang sakit, yang untung siapa? Apoteker itu untungnya hanya sekian Pak. Yang untung itu pabrik obatnya. Betul atau betul? Betul. Terus yang kedua, harusnya makan beras itu sudah kita tidak perlu vitamin B lagi. Seandainya saya sebagai seorang herbalis tidak usah nawari lagi ke konsumen itu bekatul. Kalau berasnya organik. Bapak Ibu minta maaf, beras organik itu sakti loh. Saya kasih contoh. Orang-orang yang kena epilepsi. Orang kena epilepsi itu kan butuh nutrisi untuk syaraf. Pasien-pasien saya yang sakit epilepsi, yang sakit fobia, yang sakit autis, minta maaf, hanya konsumsi beras organik
jadi tidak pernah kambuh. Sudah lepas obat. Padahal minta maaf, obat saraf itu ngerusak atau tidak? Yang rusak pertama kali apanya? Gigi. Giginya keropos, Pak, patah. Setelah giginya patah, tulang. Setelah tulang, selesai. Karena itu kalau ada orang yang depresi, orang yang sakit, kena minuman obat saraf terus, pasti maksimal 10 tahun minum obat. Saya minta maaf. Apakah itu manusiawi? Tidak. Tidak ada pilihan. Ada pilihan. Sekarang gara-gara Bapak Ibu datang, saya minta tolong tanam beras organik. Minimal untuk keluarganya sendiri. Setuju atau tidak kira-kira? Buktikan omongan saya. Yang biasa kram. Tadi ada yang tanya ke Om Willy, Pak, kaki sering kram gitu kan? Itu obatnya kan vitamin, ya anggap aja vitamin B kompleks deh. Gitu kan? Lah terus habis gitu sekarang cuma makan beras, pinggang enggak sakit, kaki enggak sakit, kan bahagia. Itu dari beras. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada budaya yang mengubah pola pikir kita. Kalau dengan cara yang saya terapkan tadi, semua main hitung-hitungan atau tidak? Ini saya menciptakan orang yang paling pelit dan bertanggung jawab. Siapa yang kepingin dapat rezeki besar dari Tuhan, dari Allah? Siapa yang percaya bahwa rezeki itu hanya titipan? Kalau mau dititipi, terus tidak bisa bertanggung jawab, kira-kira diberi besar atau sedikit? Sebentar. Semua orang kepengen diberi besar atau kecil? Besar. Terus kalau diberi kecil aja tidak bisa tanggung jawab, terus diberi besar kira-kira mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Saya betul-betul minta tolong. Kalau Bapak Ibu kepengen jadi orang-orang yang diberi titipan yang besar, tolong bertanggung jawab. Ada orang yang mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir juga, saya punya tanah Pak, 5 hektar. Gitu. Kenapa tidak dikerjakan? Rugi. Itu orang tanggung jawab atau tidak? Terus habis itu saya kepengen bertani lebih luas lagi Pak, 100 hektar. Gusti Allah ku gini Bapak Ibu, iki dikek 5 hektar ya gak tanggung jawab jalur 100 hektar. Betul atau betul kira-kira? Saya minta tolong, bertanggung jawablah dari hal-hal yang sepele. Bertanggung jawablah dari hal-hal yang sederhana. Dan itu akan terjadi pelipat gandaan. Kayak jagung tadi pelipat gandaan atau bukan? Pelipat gandaan. Ayam pelipat gandaan atau bukan? Pelipat gandaan. Semua itu pelipat gandaan. Dan itulah konsep rezeki. Kenapa saya ajari Bapak Ibu dari yang kecil dulu? Saya kepengen Bapak Ibu semua jadi miliarder. Kalau begini ceritanya, jadi miliarder tercepat pakai ayam atau pakai jagung? Kalau ayam berapa tahun? 3 tahun. Kalau jagung berapa bulan? 1,5 tahun. Artinya apa? Banyak jalan menuju ke Roma. Silakan pilih lewat mana. Karena apa Bapak Ibu minta maaf? Kalau kita melakukan ini semua, banyak jalannya, banyak caranya. Sekarang kita harus kembali. Mumpung belum melangkah, mumpung belum berjalan, pilihlah jalan yang betul-betul benar. Saya punya konsep 2. Di dunia ini ada 2 jalan Bapak Ibu. Yang satu besar, yang satu kecil. Pilih yang mana? Jalan tol terus kepreset, atau jalan kecil yang tidak ada pesaing? Tapi susah. Saya minta maaf. Setelah Bapak Ibu tahu dunia pertanian seperti ini, ada enggak orang yang ngelamar jadi petani habis ini? Tetap enggak ada kan? Kenapa kok enggak ada? Bukan enggak semuanya bisa Pak. Enggak tahan. Sulit, betul atau tidak? Sulit sekali. Menderita sekali. Sedangkan ini prinsip hidup Bapak Ibu.
Yang beragama Muslim syahadat pertama berkata bagaimana? La ilaha. Ada Tuhan yang besar, ada Allah, tapi ada juga Tuhan yang kecil. Betul atau betul? Siapa namanya Tuhan yang kecil? Uang, Pak. Ayo saya mau tanya, imannya Bapak Ibu setebal dompet Bapak Ibu atau bukan? Siapa kalau pas dompetnya tebel itu ngomongnya kenceng? Koyok yo jadi orang benar. Betul atau betul? Begitu dompetnya kempis, abu-abu. Tahu abu-abu Bapak Ibu? Musuh terbesar orang adalah uang. Harusnya. Tetapi saya minta maaf, uang itu yang dicari orang. Apa bedanya? Saya tunjukkan bedanya. Kalau kita lewat jalurnya Allah Bapak Ibu dan jalurnya uang, di sini bedanya. Kalau Bapak Ibu berhasil dengan jalannya Allah, Bapak Ibu akan menjadi orang yang tambah bodoh. Paham tambah bodoh? Harusnya punya semuanya itu sombong gitu kan? Tapi Bapak Ibu takut enggak? Karena titipan. Terus yang kedua, kita menyadari bahwa semua itu hanya rezeki. Rezeki itu pemberian, bukan usaha kita. Tetapi kalau yang uang ini adalah yang kita cari, kalau kita berhasil jadi orang sombong atau tidak? Di tengah hutan rumahnya kayak istana, betul atau betul? Menunjukkan bahwa dia orang kaya. Itu sombong atau bukan? Padahal itu mengundang maling. Kalau rumahnya biasa-biasa kan tidak mungkin dimaling, betul atau tidak? Terus yang kedua, mobil aja bisa banyak, betul atau tidak? Cari apa? Ini loh saya bisa. Percayalah. Habis. Saya jamin 100% habis. Karena itu saya minta tolong dengan sangat bagi Bapak Ibu yang datang di sini. Yang datang karena kepingin jadi orang kaya, tobat dulu. Itu tidak berlaku bagi teori saya. Orang yang kepingin kaya, dia akan tidak pernah kaya. Karena cuman kepingin. Jadi tidak pernah kaya karena kepingin. Itu lihat fata morgana saja. Tetapi teori saya mengatakan, jangan pernah kepingin jadi orang kaya. Terpaksa sajalah jadi kaya. Siapa yang mau terpaksa jadi kaya? Apa teori terpaksa jadi kaya itu Bapak Ibu? Begini, ketika diberi kecil, dikerjakan dengan baik. Kalau ditanya orang, kenapa kok kecil-kecil kamu kerjakan dengan baik? Karena saya tidak kepingin jadi orang kaya. Oh. Tetangga bingung tidak kalau Bapak Ibu ngomong begitu? Kurang. Tapi tenang saja. Karena kecil dikerjakan dengan baik, itu orang bodoh atau orang pintar? Menurut tetangganya bodoh. Biar yang ngelem pintar hanya Gusti Allah. Manusia biar ngelem kita bodoh Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita cepat naik ke surga. Bukan cepat meninggal loh ya. Dipompa maksud saya. Kalau dihina itu tambah ditinggikan. Betul enggak kira-kira? Terus yang kedua, teori terpaksa jadi kaya itu di mana? Apapun yang kita terima, pertanggungjawabkan dengan baik. Kerjakan sebaik mungkin. Siapa yang sudah jadi pemulung di sini sudah ada? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu jadi pemulung itu pertama saja dihina. Ketika terakhir tetap dihina dan dipuji. Dua-duanya. Kenapa dihina dan dipuji? Saya tunjukkan. Tonggoku dulu itu pekerjaannya minta sampah ke rumah saya, minta sampah ke warung-warung. Tapi sekarang dia sudah berhasil. Yang cerita gitu ikut berhasil atau tidak? Yang cerita gitu itu yang beri sampah ke bapak ibu, dia cuma jadi penonton. Nah, caranya teori jadi terpaksa jadi kaya di situ. Kerjakan semaksimal mungkin. Jangan takut. Jangan bingung. Tapi percayalah Bapak Ibu, remnya harus pakem. Besok ketika Bapak Ibu sudah kaya, jadi orang yang takut, takabur, atau bahagia.
Kalau ada orang yang kaya karena kerja keras, Bapak Ibu, dia sangat takut kehilangan uangnya. Betul atau tidak? Tapi kalau orang yang terima rezeki dari Allah, Bapak Ibu, dia akan sangat mudah menolong. Sangat mudah untuk berbagi. Karena apa? Semua hanya titipan. Dan percayalah, Bapak Ibu besok tidak akan pernah jadi orang kaya. Tidak akan kepingin jadi orang kaya. Saya itu tidak kepingin jadi orang kaya. Karena itu saya senang bangun perusahaan. Kenapa bangun perusahaan terus? Supaya uang saya habis. Betul atau betul? Kalau yang dibangun perusahaan, Bapak Ibu, bukan dibelikan mobil mewah. Mobil mewah itu turun atau naik? Turun. Kalau perusahaan turun atau naik? Karena kita selalu punya, kita pakai bangun. Terpaksa perusahaannya banyak atau sedikit? Terpaksa banyak. Kalau ditanya orang, loh perusahaanmu kok sekarang banyak? Loh iya terpaksa saja, saya tidak pernah nyimpen uang kok saya habiskan untuk bangun terus. Di mana pahalanya? Kita mati, Bapak Ibu, percayalah. Di dunia ini ada titiknya. Setuju atau tidak? Titik, duk gitu loh. Masuk 2 kali 1, selesai. Betul kan? Tapi setelah itu kan panjang, Bapak Ibu. Tidak ada titik kan? Koma terus. Di neraka ya koma. Di surga ya koma. Gitu loh, paham maksud saya? Nah, supaya kita bisa sampai ke sana, mumpung kita masih hidup di bumi, kekayaan kita inilah dibelikan onta. Onta itu siapa? Karyawan. Bapak Ibu punya uang 1, dibangunkan pabrik 1. Ada yang kerja enggak di sini? Punya lagi 1, bangun lagi 1. Ada yang kerja enggak di situ? Karyawan menikmati rezekinya dari Bapak Ibu atau bukan? Kalau seandainya ini saya simpen sendiri, Bapak Ibu kan cuma kaya saja kan? Kaya kan cuma ada angkanya nolnya tambah gitu aja kan? Kalau 1M ya nolnya 9, kalau 10M ya nolnya 10. Terus hilang satunya mau kemana? 0 kan? Tetapi kalau ini kita rupakan di usaha yang Bapak Ibu buat. Usahanya di mana? Seandainya tadi, 1 Bapak Ibu bisa buat 1.500. Kemudian Bapak Ibu punya rezeki, buat lagi 1.500 yang kedua. Berarti orang berapa yang kerja? 2. Punya lagi, kembangkan lagi. Sampai seandainya 20 hektar aja. Berapa 1.500 di situ? 20 hektar itu berarti berapa orang? 200. Seandainya setiap orang ngasih Bapak Ibu 1 juta per bulan. Berarti Bapak Ibu duduk manis dapat berapa? 200. Terpaksa kan mengembangkan lagi kan. Habis enggak 200 juta sebulan? Enggak habis. Saya yakin, takut nghabiskan. Dibelikan sate itu ya dapat 1 truk Bapak Ibu. Dimakan, langsung masuk 2 kali 1. Pasti takut mati juga kan. Karena kita ibadah. Dan inilah rezeki-rezeki yang kita bangun akhirnya membuat orang bekerja, orang makan dari rezeki kita, orang hidup dari rezeki kita. Itulah yang kita pakai berangkat ke surga. Setuju enggak kalau begitu? Jadi kalau dipikir-pikir kita kerja untuk siapa? Ternyata kita bekerja hanya untuk orang lain. Karena itu saya jamin 100%. Ingat kata-kata saya ya, besok kalau sudah jadi miliarder ya. Oh betul katanya Pak Bayu. Kita terima uang itu loh tidak pernah untuk kita. Kita terima rezeki loh itu hanya untuk orang lain. Percayalah. Karena saya yakin Bapak Ibu tidak usah bawa uang ke surga. Tidak laku uang rupiah di sana. Betul atau betul? Saya minta tolong. Ilmu ini ayo kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, siap? Nah ya, saya minta tolong. Kita istirahat dulu, Bapak Ibu tidur ya habis ini ya. Yang mau renang dulu boleh terus tidur. Nanti malam kita begadang. Kita akan diskusi, saya akan jawab tentang kesehatan. Terus minta maaf, nanti malam kursi mungkin saya pinggirkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti malam saya akan ajari senam. Senam, supaya enak tidur. Nah, bukan senam supaya sehat loh ini. Supaya enak tidur. Karena apa? Kuncinya berkah, kuncinya rezeki, kuncinya sehat ketika kita tidur. Kalau orang yang tidak bisa tidur pasti sakit. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.